Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Giovanni Tito Fernaldi, NIM 198017 dari kampus STKIP PGRI Jombang, Prodi Penjas Angkatan 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 1978 tentang permasyarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi 134 Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Dalam sejarah bangsa Indonesia, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. A. Perkembangan Pancasila pada masa kependudukan Jepang. Pada awalnya, Jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dalam kekuatan Jepang. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara, dan di dalam badan ini pula pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul. B. Perkembangan Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian 5 dasar negara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dalam periode ini, pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis. Selain itu, praktik kehidupan politik dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. C. Perkembangan Pancasila selama periode berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, kedudukan Pancasila tidak dapat ditanggungkan sebagai dasar negara yang tunggal. Meskipun nama Pancasila tidak dapat terdapat di dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, status Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dasar negara, dan sumber hukum tetap tertahan di dalam periode ini. Bahkan perkembangan akan pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. D. Perkembangan Pancasila selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Pemikiran tentang 5 dasar negara ada terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun seperti halnya dengan Undang-Undang 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga tidak tercantum. Meskipun demikian, pendapat bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang. Perumusan mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran ideologi kebangsaan. Dengan demikian, status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. E. Perkembangan Pancasila selama Orde Lama. Dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi di dalam Majelis Konstituante,
Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah membubarkan konstituante, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dengan keluarnya dekret Presiden Soekarno tersebut, maka berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. F. Perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemikiran pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai tema pemikiran utama. Pada masa ini, pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penempatannya sebagai dasar negara dalam satu rangkaian integratif dengan Undang-Undang Dasar 1945. G. Perkembangan Pancasila selama reformasi. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi. Namun sampai saat ini nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengalaman Pancasila di masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintahan sendiri. Masih banyak penyelewangan yang terjadi di dunia politik atau bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksakan kehendaknya demi kepentingannya diri sendiri. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut: pertarungan ideologis antara negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet hingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. A. Ancaman separatis dan disintegratis bangsa. Dinamika yang memperlihatkan sikap daerah yang menentang pusat dalam politik Indonesia dikenal sebagai peristiwa pergolakan daerah atau seorang disebut gerakan separatisme. Gerakan separatisme yang terjadi di Papua, seorang ahli politik di Australia, R.J. May, mengemukakan nasionalisme Papua berkembang tidak berbeda dengan nasionalisme di Papua New Guinea atau PNG. May menyebutkan mikronasionalisme yang ciri-cirinya adalah perlawanan lokal secara spontanitas, meski berbeda-beda gejalanya namun memiliki satu tujuan, yaitu reaksi terhadap perkembangan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang buruk. Gerakan itu dipengaruhi oleh paham lokal suku-suku tentang Ratu Adil. B. Pengaruh globalisasi. Saat ini era globalisasi dan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia. Pengaruh globalisasi yang dapat merubah mindset atau pola pikir seseorang, masyarakat atau warga negaranya yang mudah dan mau dikuasai oleh negara lain merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi tersebut. Upaya meminimalkan pengaruh negatif ini salah satunya yakni melalui penguatan ketahanan mental ideologis warga negara. Ketahanan ideologi akan tumbuh dalam diri warga negara apabila warga negara tersebut memahami dengan benar apa yang menjadi ideologi negaranya, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap ideologi Pancasila. C. Kehidupan elit politik yang tak selaras dengan Pancasila. Kurangnya keteladanan elit politik bangsa serta dipercontohkannya konflik antara lembaga menjadi sebuah contoh yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai musyawarah, toleransi terhadap sesama, dan nilai-nilai
seakan tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan sebagai acuan normatif malah tidak dijadikan sebagai norma etik dalam menyelesaikan masalah. Menurunnya moralitas dan kesadaran moral. Rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Untuk memperoleh ketaatan dan kesadaran moral, maka setiap warga negara harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila baik pada aspek nilai maupun aspek praksisnya dan pada akhirnya mampu mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya asal tidak menyimpang dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Sebagai manusia juga wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang terpecah belah. Tentu saja persatuan rakyat Indonesia yang bersifat positif yang harus dijunjung tinggi. Beberapa kejadian yang mencerminkan persatuan Indonesia ialah penggalangan dana bagi bencana alam di Indonesia ini menunjukkan rakyat Indonesia saling bersatu untuk saling membantu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adanya demokrasi atau kebebasan. Adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan yaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Pemilihan seorang presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pemilu. Ini bukti pencerminan dari sila keempat, yaitu suatu negara dengan yang dipimpin oleh suatu kepala negara yang dipilih agar mendapat pemimpin yang bijaksana dan dapat memimpin Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam digunakan untuk membahagiakan bersama dan melindungi yang lemah. Sila ini menunjukkan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam masyarakat, sila ini dapat tercermin dengan dibuatnya peraturan atau norma-norma di masyarakat agar tercipta keadilan di masyarakat dan ditetapkannya hukuman bagi pelanggaran sebuah keadilan. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai sebagai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara. Kebebasan dan hak asasi warga negara dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk
yang berbudaya dan beradab harus adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memiliki nilai bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun golongan agama. Oleh karena itu, perbedaan adalah ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu hubungan yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai bahwa hakikat rakyat adalah mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan pendukung negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, mengkritik, berasosiasi, dan lain sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki nilai keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti negara yang wajib memenuhi keadilan dalam membentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga terhadap negara dalam masalah inti warga yang wajib memenuhi keadilan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.